itu ada yang kuantitas, ada yang kualitas. Nah, hari ini data yang kualitas akan kita ubah jadi kuantitas. Saya akan share screen atau saya set data dulu. Mas Ahmad Rizky, ada belum? Ahmad Rizky. Belum muncul. Ali Gafru. Hadir, Pak. Ya. Audito Ahmad. Ayu Lestari. Hadir, Pak. Ya. Edil Wisa. Hadir, Pak. Fadila. Hadir, Pak. Faisal. Mas Faisal belum. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Audito hadir, Pak. Audito, ya, oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Faisal Ramadan. Belum muncul. Fazirah. Iya, Pak, hadir. Ya. Hadir. Kia Fitri. Hadir, Pak. Ya. Ikhwan Surya Halim. Hadir, Pak. Ya. Jonathan Manalu. Hadir, Pak. Ya. Kelvin Dwima. Belum. Levana. Hadir, Pak. Ya. M. Hafiz Zikro. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Faiz. Hadir, Pak. Naswa Rahma. Hadir, Pak. Ya. Nur Jihan. Hadir, Pak. Rafiu Bayu Murti. Hadir, Pak. Ya. Raihan Al-Baitun. Raihan. Ratila Falih. Ya. Riko Rahmadillah. Hadir, Pak. Ya. Ridho Hidayah. Hadir, Pak. Riham Arfiah. Belum. Rika Revina. Hadir, Pak. Ya. Rio Oswaldo. Hadir, Pak. Ya.
Zulhamdi Akbar. Zulhamdi. Hadir Pak. Ya. Tesa. Hadir, Pak. Raihan Al-Baitun. Nggak ada. Ahmad Rizki. Faisal Ramadan. Izin Pak atas nama Raihan hadir Pak. Ya. Yang belum hadir masih ada. Izin Pak. Ya. Faisal Ramadan hadir Pak. Ya. Izin, Pak. Mudia Haira belum disebutkan namanya, Pak. Hadir, Pak. NIM-nya berapa? NIM 16, Pak. NIM 16. Oh ya. Kelvin Dwima. Jadi tinggal Kelvin dan Ahmad yang belum muncul. Iham Arfiah. Ya sudah, ada tiga yang belum muncul, nggak apa-apa, barangkali nanti menyusul dalam perjalanannya. Saya akan share screen. Hari ini kita akan membahas kuantifikasi data eksperimen. Jadi kegiatan kita hari ini adalah kuantifikasi data eksperimen, yang itu bisa dilakukan dengan analisis C kuadrat. Mari kita bahas. Jadi, analisis C kuadrat itu adalah mengarahkan kita untuk bisa mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif. Setelah jadi data kuantitatif, maka bisa kita lakukan pengolahan atau pembahasan lebih lanjut. Jadi data itu ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif, kuantitas, adalah data yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya adalah nilai mata kuliah. Seseorang dapat nilai sekian. Kemudian panjang batang kalau kita ukur
kita langsung tahu sekian panjangnya. Jarak antar kota juga massa suatu benda itu bisa kita ukur langsung. Sedangkan data yang kualitasnya baik, kualitasnya buruk, itu contohnya adalah kegemaran seseorang. Seseorang itu suka sesuatu. Ada yang suka warna tertentu. Atau pilihan. Sekelompok orang suka memilih sesuatu. Sekelompok yang lain pilihannya beda. Nah, itu kuantitas. Itu kualitas. Itu bisa kita kuantitaskan setelah kita analisis setelah kita kuantifikasi. Nah, intinya di situ. Kita langsung ke contohnya. Bila diberikan data yang berasal dari data kualitas, kita akan meneliti lebih lanjut menjadi data yang kuantitas. Contohnya akan diteliti apakah ada hubungan yang berarti, hubungan yang signifikan, atau apakah ada kaitan antara kelompok orang terhadap pilihannya. Ini diambil contoh, ada sekelompok orang, kita beri nama G1, misalnya prodi di Politeknik, G1 prodi kimia, G2 prodi elektronika, G3 prodi elektromekanik, dan seterusnya. Jadi tidak terbatas 3, tapi bisa dan seterusnya, sampai sebanyak-banyaknya. Terus pilihannya ditanyain, andaikan Indonesia itu mau bangun PLTN, milih yang jenis apa? Yang pilihan jenis reaktor PWR, jadi kita akan mengenal ada reaktor PWR, ada reaktor BWR, ada reaktor PHWR, ada reaktor FBR, dan seterusnya. Nah, sekarang kita kelompokkan yang suka reaktor PWR, kita beri lambang A1, yang suka BWR, kita beri lambang A2, dan sekelompok orang dalam prodi itu yang suka pilihan PHWR, kita beri lambang A3, dan seterusnya. Ada A4, A5, ini pilihannya. Nah, sekarang analisisnya itu bisa kita lakukan sebagai berikut. Yang golongan dan pilihan kita taruh dalam sebuah tabel. Tabel itu memuat ada golongan dan ada A itu atribut. Jadi dalam analisis C kuadrat ada tabel yang namanya tabel pengamatan. Dari pengamatan itu akan kita cari tabel kedua, tabel harapan. Mari kita lihat. Jadi di sini ada golongan. Tadi kita sebutkan misalnya ini prodi kimia, prodi elektronika, ketiga prodi elmek. Untuk analisis kita buat sebanyak-banyaknya sampai golongan yang ke N. Kemudian
sebagai pilihan saya sebut sebagai atribut ini. Atribut 1, atribut 2, dan seterusnya. Di sini atributnya ada 1, ada 2, dan seterusnya sampai dengan atribut yang ke R. Jadi R bisa 3, 4, dan seterusnya, bisa tak tadi enggak? Dalam analisis itu enggak ada masalah. Sedangkan golongan, ada golongan 1, golongan 2, dan seterusnya sampai dengan golongan yang ke N. Dan nanti akan kita lihat contoh konkretnya. Jadi kita analisis secara umum dulu. Dari sekelompok orang tadi, dari golongan 1, tadi saya katakan ini dari prodi kimia tadi, ditanyain, kamu suka atribut 1, 2, 3, tadi pilihan jenis atribut. Jadi dari kelompok kimia tadi, jadi kelompok kimia tanyain siapa Izin Pak, suka putus suaranya atribut Bapak. 1. Ya, ini saya ulang. Tadi internetnya agak kurang beres. Sekarang sudah bagus lagi. Jadi dari golongan ke-1 ini bisa juga kita mencontohkan dari satu kelas prodi LMAC itu. Sekelas prodi LMAC kita bagi menjadi 3 golongan. Misalnya golongan 1 itu yang tinggal di Jawa, Izin Pak, masih sama Pak, masih golongan terbatas. 2 yang ya sebentar. Saya ganti jaringan.
Mudah-mudahan sudah tambah jelas. Ya Pak. Saya kembali share screen. Di sini ada golongan. Di golongan itu ke sekelompok orang. Saya ditanya sekelompok orang itu dari golongan 1 ini, kamu suka atribut 1 atau 2 atau 3? Pilihannya bisa 2, bisa 3. Golongan juga bisa 1, bisa 2. Golongan itu bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Nah, ini kita ambil golongannya sampai dengan ke N, atributnya sampai dengan ke R. Kalau pilihan atribut 1, saya tambah atribut sampai dengan atribut yang terakhir, saya tulis sebagai A1 sama dengan sigma E I G. G-nya di 1 sama dengan R. Berarti A1 inilah jumlah dari golongan G1 ini. Kalau ini saya jumlah ke kanan, pada ini. Kalau ini saya tabelkan dalam tabel Excel, ya tinggal jumlah ke kanan. Sekarang yang kedua juga saya tanya pilihannya, saya tanya kegemarannya, yang milih pilihan 1 siapa, pilihan 2 siapa, dan seterusnya. Yang kalau jumlah ke kanan adalah jumlah dari golongan 2. Nah, demikian seterusnya. Setelah itu, dari beberapa golongan tadi, yang pilihannya pilihan pertama, atribut 1, kita jumlah E11, E21, ini baris dan kolom, E11, E baris 1, kolom 1. Nah, saya lambangkan E aja nih, angka ini. Kan isinya kan sejumlah orang. Saya lambangkan dengan E21. E golongan 2, baris 2, atribut 1, kolom 1. Kalau pilihan 1 saya jumlah, hasilnya menjadi B1. Kalau yang pilihan 2 saya jumlah menjadi B2, dan seterusnya. Kalau seluruh pilihan saya jumlah menjadi jumlah total, atau dari banyaknya orang di golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan seterusnya saya jumlah juga menjadi banyak orang. Maka ada double tanda sigma. Jadi di sini kita mengenal double tanda sigma. Jadi kalau kita jumlah, jadi N ini adalah jumlah total dari semua manusia yang saya data. Dari jumlah golongan 1, golongan 2, dan seterusnya sama dengan N. Dari semua pilihan 1, pilihan 2, dan seterusnya sejumlah sama dengan N. Sampai sini bisa melakukan penelitian. Saya harapkan dari ini kita bisa membuat penelitian.
Nanti akan saya berikan contoh penggunaan dari kegiatan ini dalam penelitian yang sesungguhnya. Jadi yang penting kita bisa memiliki sekelompok orang, kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Terus kita pasang ada pilihan 1, pilihan 2, dan seterusnya. Dari situ, apakah ada hubungan antara kelompok orang itu dengan pilihannya? Kalau di luar negeri itu terhadap PLTN itu ada 2 kelompok. 1 pro, golongan 1 itu pro PLTN, golongan 2 anti PLTN. Itu ada 2 kelompok. Nah, sekarang kita anggap sebagai golongan 1 dan golongan 2, nah ini pilihannya. Jadi yang 1 itu pro, yang 1 kontra. Itu kalau ditelusur lebih lanjut adalah masalah bisnis. Sekelompok orang yang punya bisnis minyak, dia tidak mau membangun PLTN. Saya pernah ikut pelatihan keselamatan PLTN di luar negeri. Saya pernah tanya, kenapa di negara maju yang memiliki PLTN ada sedikit orang yang juga menentang? Jawabannya sederhana, itu urusan bisnis. Mereka yang menentang itu adalah para pebisnis minyak. Kalau PLTN di dunia itu jumlahnya banyak, maka komoditas mereka itu, yang pebisnis minyak itu, menjadi tidak populer lagi. Jadi nilai bisnisnya turun. Dari situ maka ada juga nah, sekarang ini tabel pengamatan. Nah, sekarang kita akan membuat tabel harapan dari N manusia ini, sejumlah N orang ini, yang suka pilihan 1 adalah sebanyak B1. Logikanya B1 ini kalau itu semua berlangsung netral, maka prosentasi andaikan pilihan itu semua netral, maka prosentasi A1, prosentasi atribut 1 ini yang menempati di sini, jadi sejumlah ini logikanya terbagi merata sesuai dengan persentase ini. Nah, itu kalau kita pasang menjadi tabel harapan kita. Jadi tabel harapan, saya naikkan dikit. Yang di sini tadi pilihannya ada E1, E11, itu kalau semua berjalan netral, maka tabel harapannya ini berisi A11, yaitu prosentasi dari sebanyak B1 ini terhadap N. Maka A11 ini adalah
A1 kali A1 kali B1 per N. Itu adalah di sini. Yang secara umum bahwa AIJ ini adalah dari AI kali BJ dibagi dengan N. Jadi unsur yang menempati A11 ini adalah perkalian dari B1 dan A1 dibagi dengan N. Nanti yang menempati di sini adalah B yang di sini dikalikan dengan AN. Ini salah cetak ini B1, B2 sampai dengan BR ini. Nah, saya ceknya lagi. Jadi yang angka A1 ini adalah perkalian dari jumlahan ke bawah dan jumlahan ke kanan dibagi dengan N. Yang di sini juga sama. Jumlahan ke bawah dikalikan jumlahan ke kanan dibagi dengan N. Jadilah ini. Nah, sekarang kita perlu menghitung besarnya nilai C kuadrat yang itu perlu kita tentukan itu. C kuadrat adalah perbedaan antara A11 dan E11. Jadi perbedaan antar tempat. Di sini. Ini perbedaan antar tempat dikuadratkan dibagi dengan AIJ. Kalau saya jumlah menjadi nilai C kuadrat. Di sini berlaku dugaan hipotesis awal, hipotesis alternatif, kita anggap ada hubungan yang berarti antara G dan A. Kalau itu terjadi, ada hubungan yang berarti, maka nilai jumlah ini adalah besar. Kemudian hipotesis yang sebaliknya, hipotesis nihil, itu kita anggap tidak ada hubungan antara G dan A. Kalau itu terjadi ditandai dengan internetnya kurang stabil, kita tunggu sebentar. Kita tunggu internetnya kurang stabil, sinyalnya kurang bagus. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Kalau untuk tabel pengamatan dengan tabel harapan itu dari segi fungsi bedanya apa ya? Pengamatan itu kan kita lakukan apa adanya. Misalnya tabel pengamatan. Jadi pengamatan itu kita lakukan dengan apa adanya. Dari sekelompok orang ini, saya tanyai atau saya data yang terkait ke atribut 1 ada berapa? Atau yang suka dengan atribut 1 ada berapa? Masih dari golongan yang sama ini, golongan sekelompok orang ini, saya lihat yang keterkaitan dengan atribut 2 ada berapa? Jadi kita amati apa adanya, kita tidak bisa mengada-ada di sini. Yang ini kalau kita jumlah adalah banyaknya kelompok yang golongan 1 ini.
Itu yang tabel pengamatan. Sekarang yang tabel harapan, kita itu sebenarnya berharap kalau semua netral, maka yang persentasi yang ada di sini itu akan terkait dengan ini. Jadi kalau semua golongan ini tidak berpihak terhadap pilihan itu, maka prosentasinya akan seimbang. Intinya di situ bahwa ada B1 saya bandingkan dengan N, misalnya kita punya 2 atribut misal, yang milih B1 atau kalau saya punya 3 atribut, jumlahan jadi persentase B1 terhadap N, B2 terhadap N, B3 terhadap N, dan seterusnya, itu akan berimbang, akan seimbang dengan ini, kalau semua netral. Atau dengan kata lain, berarti angkanya sama. Kalau angkanya sama, berarti nilai C kuadratnya 0. Kalau nilai C kuadratnya 0, berarti kecil, gitu aja. Kalau kecil berarti tidak ada hubungan antara golongan dan atribut. Nah, ke sana arahnya. Jadi kalau ternyata perbedaannya besar, berarti ada hubungannya itu. Hubungannya apa akan diteliti lebih lanjut. Kita lihat contoh konkretnya. Contoh konkretnya. Saya pernah mengadakan penelitian dan ini ada dimasukkan dalam seminar di STTN tahun 2009 itu. Saya itu ingin melihat apakah orang yang TOEFL-nya bagus itu indeks prestasinya atau nilainya bagus, nilai akhir. Jadi TOEFL akhir dan nilai akhir. Itu pernah saya teliti. Apakah yang TOEFL-nya tinggi-tinggi itu IP-nya juga, indeks prestasinya juga bagus. Mungkin iya, mungkin tidak iya. Ada yang bisa menduga, benar enggak kalau yang TOEFL-nya
tinggi, yang bahasa Inggrisnya bagus itu nilainya bagus, atau dibalik juga boleh. Apakah yang nilainya bagus itu pasti bahasa Inggrisnya bagus? Ada yang bisa mencoba menguraikan? Kira-kira iya atau tidak? Mungkin jawabannya tidak, Pak. Ya, ada kemungkinan tidak. Karena ada kemungkinan tidak, apakah yang lain boleh membuat ada kemungkinan iya. Jadi namanya kemungkinan bisa iya, bisa tidak. Terus kalau kita anggap iya, itu kebenarannya seberapa? Kalau memang tingkat kemungkinannya itu 50-50, 50%, 50%, berarti ya nanti kemungkinannya 50%. Kemungkinan ya 50% itu sama dengan kemungkinan tidak juga 50%. Tapi kalau kemungkinan ya itu 100%, berarti kemungkinan tidaknya adalah 0. Nah, itu akan kita uji. Hasil pengujian kita memang ada korelasi. Kalau TOEFL-nya tinggi, itu nilai akhirnya tinggi. Hanya kebenarannya hanya 54%. Jadi benar, tapi 54%. Tidak 60%, tidak 70%, tidak 90%, tidak 100%. Jadi kebenarannya hanya 54%. Kalau kebenarannya 50%, berarti itu setengah-setengah itu. Sama dengan orang yang ke rumah sakit, kalau ada tindakan medis yang agak gawat, yang bersangkutan atau kalau masih bisa, atau keluarganya suruh tanda tangan, menyetujui kegiatan itu. Kalau dokternya ditanya, ini peluang sehatnya berapa dok? 50-50. Nah, gawat itu. Jadi kegiatannya itu hanya untuk uji coba itu, karena peluangnya 50-50. 50-50. Jadi kalau kebenarannya 50%, berarti ketidakbenarannya 50%. Mari kita lihat ini. Hal yang sama bisa Anda lakukan untuk kegiatan yang lain. Ini membandingkan TOEFL sekelompok orang dengan nilainya. Anda juga bisa menilai apakah orang yang nilai matematikanya bagus, itu juga nilai fisikanya bagus. Itu juga bisa. Atau apakah orang yang nilai ijazahnya di SLTA bagus, itu nanti nilai ijazah di Poltek juga bagus, jadi nilai akhirnya. Silakan kalau ingin mengadakan penelitian, nanti bisa kita salurkan dalam seminar-seminar yang terkait. Mari yang ini kita ikuti. Teorinya sama yang tadi sudah kita bahas. Hanya contohnya menjadi lebih simpel. Jadi ringkasnya itu uji statistik antara skor TOEFL terhadap indeks prestasi kumulatif atau nilai akhir. Telah diadakan uji dengan metode analisis C kuadrat dan sampelnya digunakan lulusan tahun 2009 sebagai sampel. Uji statistik menunjukkan memang benar ada korelasinya, ada signifikansinya dengan taraf signifikansi, taraf kebenaran, taraf keberartian,
54,16%. Jadi kalau tokohnya bagus, maka nilai akhirnya bagus. Tapi hanya 54%. Silakan kalau ada ingin meneliti, ini internetnya agak lambat dikit, saya tunggu. Sudah agak bagus sinyalnya. Saya juga pernah meneliti orang yang masuk STTN yang menggunakan nilai rapot dan yang menggunakan testing. Saya bandingkan ada keterkaitan dengan indeks prestasi akhir. Itu juga tidak signifikan. Jadi sama saja. Dari yang pernah saya lakukan itu, angan-angannya kalau memang lebih bagus yang masuk menggunakan nilai rapot, ya berarti prosentasi yang masuk pakai rapot dinaikkan. Atau kalau lebih bagus yang indeks prestasinya atau nilai akhir itu berasal dari testing, maka ya persentase yang testing dinaikkan. Itu pernah saya lakukan dalam rangka untuk pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan. Ada berapa persen yang harus pakai nilai rapot, ada berapa persen yang harus pakai nilai testing. Saya lakukan. Ketika itu saya menduduki posisi di pembantu ketua 3 bidang mahasiswa. Jadi saya harus memutuskan apakah persentase yang masuk itu tetap atau diubah. Untuk bisa menetapkan tetap atau diubah harus diuji. Nah, ujinya saya uji. Apakah yang nilai yang masuk pakai nilai rapot lebih bagus atau lebih jelek dibandingkan yang pakai testing. Saya ambil mahasiswa semester 1. Kenapa saya ambil mahasiswa semester 1? Karena mahasiswa yang semester 1 itu, nilai akhir semester 1, itu masih dipengaruhi oleh bekal dari SLTA-nya. Kalau sudah semester 2, itu sudah urusan STTN. Jadi STTN sudah memformat atau sudah mendidik, sudah mengarahkan. Jadi nilai SLTA, nilai rapot dan nilai ujian masuk sudah saya anggap tidak berpengaruh. Maka saya uji yang masuk pakai rapot dan yang masuk pakai tes, bagus yang mana. Ternyata sama saja. Karena sama saja maka kebijakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru tidak saya ubah, tetap seperti sebelumnya. Itu pernah dilakukan pada saat itu. Jadi setiap membuat kebijakan harus ada landasan ilmiahnya. Itu di situ letaknya. Nah, yang sekarang saya nggak tahu lagi. Itu urusan wakil direktur 3. Setelah berubah dari STTN menjadi Politeknik, tentunya aturan-aturan harus disesuaikan. Kalau dulu mahasiswa harus membayar biaya pendidikan sesuai dengan peraturan pemerintah, sekarang sudah dibebaskan. Logikanya ada pedoman penerimaan mahasiswa baru yang diperbaiki, logikanya.
untuk memperbaiki harus ada landasan ilmiahnya. Sehingga biarlah itu urusan yang terkait. Tugas kita adalah mempelajari statistik. Kalau yang ingin seminar silahkan, ini bisa menjadi salah satu hal yang paling gampang untuk membuat kertas kerja. Teorinya sama dengan yang tadi, sama persis. Hanya saya ubah lambang-lambangnya aja ini. Ini golongan saya buat G1, G2, atribut A1, A2, hanya lambangnya aja. Perbedaan dari pengamatan dijumlahkan menjadi nilai C kuadrat. Jadi teorinya sama. Untuk memasang A11 ini angkanya diambilkan dari perkiraan dari G1 di sini, saya kalikan dengan A1 di sini, saya bagi dengan N. Saya taruh di sini. Maka angkanya jadi tidak bulat. Untuk saya naruh di sini, perkalian dari sini dengan yang sini dibagi N. Jadi tabel harapan dengan mudah bisa diciptakan. Setelah tabel harapan diciptakan, kita hitung nilai X kuadratnya, nilai C kuadratnya. Unsur yang seletak dari pengamatan dikurangi harapan, dikuadratkan, dibagi dengan unsur yang seletak dari harapan. Setelah itu dijumlahkan untuk semua unsur yang seletak. Dijumlahkan. Jumlah total itu adalah nilai C kuadrat. Yang ini harus kita konsultasikan dengan tabel. Benar nggak itu lebih besar atau lebih kecil? Nah, mari kita ikuti itu. Tabel kesulitan nggak ada ya. Yang ini dibagi dengan jumlah atribut yang sini, saya bagi dengan N, saya taruh di sini. Itu yang terakhir sini, yang sini saya kalikan dengan ini dibagi ini. Kalau hitungan kita benar, jumlah ini tabel harapan dan tabel pengamatan sama, yang sini, bagian sini. Setelah tabel pengamatan kita peroleh, kita hitung nilai C kuadrat tadi dengan rumus yang ini aja. Ini. Unsur yang seletak dari tabel harapan, kurangi tabel pengamatan, dikuadratkan, dibagi tabel harapan. Jumlah total menjadi nilai E kuadrat. Kalau semua unsur yang seletak itu nilainya sama, berarti ini 0. Kalau ini 0, berarti nilai E kuadratnya 0. Kalau 0 berarti tidak ada hubungan apa-apa antara golongan dan atribut. Jadi kalau tidak 0, ada. Kalau ada, seberapa persen? Nah, ini kita lanjut. Untuk bisa membaca nilai E kuadrat, maka kita harus melihat derajat kebebasan.
Atau saya bawa ke tabel dulu biar tahu nih di F ini isinya N-1 kali M-1, atribut kurang 1 kali golongan kurang 1, itu derajat kebebasan. Saya bawa ke tabel dulu. Buat tabelnya hanya saya singkat ini, karena untuk keperluan makalah saya carikan tabelnya, tabel yang utuh. Saya screen tabel yang utuh. Ini teori aslinya ada di sini. Saya copy untuk penelitian. Nah, ini tabelnya ini. Saya buat dalam satu halaman. Nah, ini derajat kebebasan perkalian dari atribut min 1 kali golongan min 1. Jadi kita harus menetapkan di sini dulu ada berapa. Kemudian tingkat signifikansinya ada di sini. Alfa 0,1%, alfa 1%, alfa 2,5%, alfa 5%, alfa 10%. Di tingkat ketelitian yang kita pakai. Ada tabel yang lain? Ini sama tadi sama teorinya ini. Jadi ketelitian kita harus kita pasang dulu karena dalam tabel hanya ada itu. Tabel yang lain ada yang bisa sampai 25%. Tidak hanya 10%. Jadi ini kita pasang, terus kita bandingkan nilainya. Kembali ke contoh yang tadi. Tabel pengamatan kita itu ini. Ada mahasiswa yang
indeks prestasinya itu ketika lulus nilainya antara 2,6 sampai 2,76. Yang skor TOEFL-nya bisa buat 520 sampai dari bawah ini. 450, 463 TOEFL-nya, 464, 477, 8 sampai 491. TOEFL-nya 492 sampai 505, 506 sampai 519, 520 sampai 533. Ini saya ambil dari nilai TOEFL yang tinggi dan yang rendah. Indeks prestasi juga saya ambil dari yang bawah sampai yang tinggi. Saya bawa indeks prestasinya saya pakai 2,6 sampai 276, 277 sampai 293. Terus dengan selang yang sama. Yang tertinggi 3,79 sampai 3,95. Yang IP-nya antara 3,79 sampai 3,95, ternyata hanya ada satu orang. Ini TOEFL-nya antara 478 sampai 491. Jadi golongan yang TOEFL-nya 50 sampai 533, saya lihat IP-nya. Yang IP-nya antara ini enggak ada, antara ini enggak ada. Antara 3,1 sampai 3,7 ada satu. Yang IP-nya ini enggak ada, jadi hanya ada satu orang itu. Yang IP-nya, yang TOEFL-nya tinggi, hanya ada satu orang. Nilainya antara 311 sampai 327. Yang TOEFL-nya yang kedua juga ada satu orang. Nilainya 3,45 sampai 3,61. Jumlahnya satu. Yang agak berimbang ini TOEFL-nya antara 478 sampai dengan TOEFL 450. Ini agak banyak ini jumlahnya. Ini 19, ini 20, ini 24. Yang 24 ini semua menempati di sini. Angan-angannya kan kalau yang TOEFL-nya tinggi itu menempati IP-nya tinggi. Kalau yang TOEFL-nya rendah menempati IP-nya rendah. Itu angan-angannya. Ternyata enggak, tersebar merata. Berarti ini golongannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat 6 golongan. Atributnya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 golongan. 6 dan 8. 6. Maka derajat kebebasannya 6 min 1 kali 8 min 1. Saya bawa ke DF-nya. Ini. 8 min 1, 6 min 1. Ini 35. Nah, kita kembali ke tabel pengamatan. Tabel harapannya adalah untuk unsur yang paling kiri atas ini 3 kali 1 dibagi 70. Masuk ke sini. Yang masuk ke sini adalah 6 kali 1 dibagi 70. Masuk ke sini. Yang terakhir sini adalah tabel harapannya 1 kali 24 bagi 70. Masuk ke sini. Terus antara tabel harapan dan tabel pengamatan dicari nilai E kuadratnya. Ini pengamatan kurangi harapan, kuadratkan, dibagi pengamatan, dijumlah. Ternyata jumlahnya ada 35. Nah, saya lihat sekarang di tabel. Derajat kebebasannya kebetulan 35. Beda-beda ini. Kebetulan aja ini.
karena penulisan di makalah resmi, itu orang yang melihat dianggap sudah tahu. Maka saya potong nilai E kuadratnya ini. Ini kalau tadi pakai 1%, 2,5%, jadi saya ambil dari, kalau 1% berarti ini 99%. Jadi ini buku lain menulisnya beda. Ini ada yang nulis 99%, ada yang nulis ini 1%. Ini 97,5%, buku lain menulis 2,5%, alfa ini. Jadi beda buku, hanya beda penekanan aja, tapi isinya sama. Tadi DF-nya 35. Ternyata dalam buku itu yang ada hanya 30 dan 45. Maka yang 35 lalu saya cari secara interpolasi. Tadi nilai X kuadratnya 35. Kalau saya menggunakan tingkat kebenaran 25%, nilainya 24. Kalau 50%, 29. Kalau 75%, 31. Kalau saya gunakan yang 45, ini sudah 45. Yang ini 39. Maka di antara ini saya cari interpolasi. Kalau DF-nya 30, nilainya 31. Kalau DF-nya 40, nilainya 45. Kalau DF-nya 35, berapa nilainya? Saya interpolasi, nilainya 38,7. Yang sini, kalau DF-nya 30, nilainya 29,3. Kalau DF-nya 40, nilainya 39,3. Kalau DF-nya 35, nilainya saya interpolasi 34,3. Sedangkan hitungan tadi adalah di X kuadratnya 35. Berarti antara ini. Antara kebenaran 50% sampai 75%. Nilainya 35. Antara ini. Jadi dekat ke arah sini. Nah, ini saya interpolasi lagi. Nah, ini hasil interpolasinya ini. Dan ternyata hasil akhirnya 54,19%. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara skor TOEFL terhadap nilai IPK. Hanya kebenarannya 54%. Kalau kebenaran 50 ya itu 50-50, tapi ini 54. Sedikit ada agak benar. Ini kesimpulannya. Silakan kalau ada yang ke kampus ini bisa di-copy. Kalau ingin penelitian ini bisa di refer, jadikan referensi. Yang penting bisa membuat tabel pengamatan. Setelah tabel pengamatan bisa kita peroleh, kita cari tabel harapannya dengan perhitungan, selesai. Bisa kita seminarkan. Nah, itulah yang bisa kita kerjakan. Jadi kuantifikasi data penelitian. Kalau di antara kita nanti ada yang pengen jadi politikus, menjadi anggota DPR, kalau mau mencari jajak pendapat, apakah PLTN perlu dibangun atau tidak, ya ditanyakan ke seluruh orang Indonesia.
dengan cara sampel. Kita sampel bisa berdasarkan usia, bisa berdasarkan pendidikan, terserah. Sampelnya seperti apa. Misalnya kaum terpelajar, kita ambil dari pelajar sebuah SLTA, sebuah kelas dalam perguruan tinggi. Indonesia mau bangun PLTN. Yang satu pilihannya bangun atau tidak. Jadi ada dua pilihan. Satu bangun, satu tidak. Atau yang satu tidak tahu. Jadi tiga atribut. Bangun, tidak tahu, dan tidak bangun. Terus pilihan itu kita kaitkan dengan atributnya, dengan golongannya. Golongan terpelajar, golongan yang tidak terpelajar, ini terbagi dua. Atau golongan petani, golongan peternak, golongan yang lain, terserah. Kita ambil sampel yang netral, kita tanya. Dari situ akan bisa kita putuskan. Nah itu kalau jadi anggota DPR menjadi bahan untuk dikaji bersama. Kita punya landasan ilmiah yang kuat. Ternyata dari seluruh masyarakat menginginkan PLTN. Atau golongannya bisa Anda ambil dari person-person yang kebutuhan listriknya tertentu. Jadi hitung dari KWH meter, diteliti. Kalau yang KWH meternya itu sedikit pemakaiannya, jadi itu bisa kita cek di tempat-tempat pembayaran itu atau di tempat PLN, dia punya datanya. Jadi orang-orang yang KWH meternya sedikit kita datangi, yang KWH meternya menengah kita datangin, yang KWH meternya tinggi-tinggi kita datangin. Dari situ akan bisa kita putuskan, kita butuh nggak PLTN itu. Jangan-jangan kita nggak butuh. Semua KWH meternya sedikit. Jadi pasokan listrik dari PLN sudah cukup. Atau kita data ke pabrik-pabrik yang menggunakan listrik. Kita hanya mendata ada berapa pabrik yang penggunaan listriknya sekian. Pabrik yang lain sekian, kita kelompok-kelompokkan. Dari situ akan bisa kita putuskan, setelah kita tanyai, butuh nggak PLTN itu? Kalau butuh ya kita bangun, kalau nggak butuh ya tidak kita bangun. Itu kalau sebuah keputusan politik. Tapi kalau kita ingin memajukan negara, bahwa negara yang maju itu kebutuhan listriknya banyak, harganya murah. Kalau harganya mahal, pasti kebutuhannya kan sedikit. Negara itu pasti tidak akan berkembang, itu letaknya. Jadi kita juga perlu penelitian negara maju dan negara berkembang seberapa kebutuhan listriknya diambil rata per penduduk. Ternyata negara yang maju kebutuhan listrik per penduduk itu besar. Kebutuhan per penduduk tadi sudah dihitung dari pabrik-pabrik yang besar. Ada pabrik besar menggunakan listrik sekian, ada pabrik yang kecil juga kecil. Jumlah kebutuhan listrik kita bagi ke jumlah penduduk, bukan jumlah pabrik tapi jumlah penduduk. Itu artinya tiap-tiap penduduk memerlukan sejumlah listrik tertentu. Ada yang ditanyakan dari sini? Silakan ini dipelajari.
tabelnya masuk enggak nih? Tabelnya ada di tempat tersendiri nih. Silakan yang ada di kampus ini kan ada di dormitory. Bisa datang ke auditorium, perwakilan ketua kelas. Silakan ini di copy, ada beberapa yang perlu di copy ini. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan sedikit mengaitkan dengan kaitan statistik dengan praktikum fisika. Agar nanti kalau praktikum fisika dengan mudah bisa menyelesaikan. Oke, yang ini kita anggap cukup. Akan saya kaitkan dengan fisika. Permisi Pak, Ya, tadi saya belum absen Pak. atas nama siapa? Atas nama Ahmad Rizky Satria Utama Pak. NIM-nya berapa? NIM-nya 03210001. Oh iya, Mas Ahmad. Ada yang Izin lain yang masuk, belum? Pak. Terima kasih Pak. Yang Kelvin? Masa belum? Izin masuk Pak, Kelvin hadir Pak. Ya, oke. Izin Baik, Pak. masuk, Pak. Ya. Ini tinggal Riham. Iya, Pak hadir, Pak Riham, Pak. Ya. Berarti hari ini hadir semua. Ya kalau hadir semua itu saya presensinya mudah. Tinggal satu kali centang nggak hadir semua. Statistik kaitannya dengan fisika agar tidak keliru. Ada yang perlu saya berikan ralat itu. Jadi saya akan meng-share ini
Bagi yang sudah praktikum biar mudah membuat laporannya, bagi yang belum biar laporan itu bisa dibuat dengan cepat. Jadi praktikum fisika itu untuk semua materi sebenarnya orang itu bisa membuat laporan tanpa praktikum. Wah, itu berarti teorinya dikuasai. Jadi kalau teorinya tidak dikuasai, ya kadang-kadang kesulitan. Nah, sekarang ini akan saya perbesar biar kelihatan. Kita itu punya prisma yang semacam ini, segitiga. Langkah 1, kita ukur sudut puncaknya ini, yang akan kita jadikan tumpuan. Disediakan 7 derajat. Setelah itu, saya masukkan ke sini sinar. Maka kalau di rumah sudah punya, ya silakan beli prisma di toko-toko optik. Setelah itu praktikum di dormitory. Terus setelah praktikum, ya masing-masing mengerjakan berkelompok, nanti diskusi, dikerjakan. Yang penting datanya tidak sama. Data bisa dibuat beda-beda, nggak ada masalah. Dari sini kita beri sinar, paling gampang kita beli laser yang murah itu ada, harganya sekitar 5.000 itu, yang laser Cina itu. Kalau yang mahal memang ada 100 ribuan. Kalau kesulitan bisa pinjam tempat saya, datang ke kampus, saya pinjami. Ada. Di prismanya saya belum pernah beli itu. Silakan beli di alat optik, sinar masukkan ke sini. Menurut buku petunjuk, ada kertas yang kita gambar dengan prisma ini. Setelah kita gambar, kita pasang sinar ke sini, kita beri 2 titik. Titik sini dan titik sini. Atau kalau prismanya tetap ya sebenarnya tinggal 1 titik aja itu. Tapi kalau enggak ya 2 titik. Setelah itu cahaya yang keluar kita pasang 2 titik, sini dan sini. Kedua titik ini setelah prisma kita angkat, kita garis ke sini. Terus 2 titik yang sini setelah prisma kita angkat, kita garis ke sini. Nanti akan ada perpotongan ini. Nah, perpotongan ini kita ukur itu. Terus juga diperintahkan mengukur sudut ini. Ini tegak lurus dari sisi prisma ini. Ini juga diperintahkan suruh mengukur ini. Setelah sinar keluar dari sini juga kita buat tegak lurus. Kita ukur sudut ini. Ini sudut datang. Ini sudut bias. Terus ini adalah sudut bias terakhir. Ini kan sama ini sudut yang minimal. Setelah itu selesai. Data itu sudut ini yang kita ukur, sudut ini yang kita ukur, ini kita ukur, kita tuliskan di tabel ini. Sudut datang berapa, sudut bias berapa. Sudut deviasinya tadi berapa. Tinggal masuk sini. Nggak ada yang angel.
Setelah itu kita ulang lagi dengan sudut ini, kita ubah-ubah ini. Kalau sekarang sudutnya sekian ini, kita coba sudutnya dari sini. Dari sini, atau sudut datanya diperkecil. Nanti yang sudut biasnya menjadi seperti apa. Setelah itu, sudut datanya kita perbesar dari sini. Kita ukur yang sama. Intinya, kita akan mencari sudut bias ini yang paling kecil. Jadi ini kita variasi ini. Berapa yang paling kecil. Titiknya boleh di sini, boleh di sini, terserah kita. Nah, dari situ setelah kita ukur berkali-kali, kita pasang di sini. Sudut datangnya tertentu, kita catat, sudut bias kita catat, sudut deviasi kita catat, kita ukur semua ini. Terus ini, kita ulang lagi dengan sudut datang yang berbeda, kita ulang lagi, mau 10 kali boleh, minimal 5 kali. Setelah kita kerjakan 5 kali, minimal 5 kali, kita cari yang minimal. Dari angka-angka ini mana yang paling minimum? Dari yang paling minimum akan menghasilkan indeks bias. Karena rumusnya ada di sini. Sudut A kita tahu, yang sudut minimum tadi kita tahu, di sini. Maka indeks biasnya ini. Gampang kan? Yang penting harus tenang, dikerjakan pelan-pelan. Sudut datanya ubah-ubah terus, yang beda-beda. Baru dicatat berurutan begini. Ini kalau di rumah punya prisma bisa mencoba-coba. Kalau dalam satu dormitory itu ada satu prisma pun cukup. Atau ada yang pinjam juga boleh. Jadi silakan menghubungi lab, pinjam prisma. Tertulis. Setelah itu di dormitory dipraktekkan. Pelan-pelan aja. Nanti akan ketemu. Setelah ketemu, selesailah tugas. Hari Jumat, ketika praktikum, tinggal menemui asisten. Pak, saya sudah mengerjakan di dormitory. Hasilnya ini. Terus nanti laporan sementara tanda tangani, selesai. Nah, sekarang mencari indeks biasnya atau mencari ralatnya dari indeks bias. Indeks bias kita ukur tadi 5 kali, maka ralatannya jumlah dari 5 itu dibagi 5, selesai. Nah, ralatnya berapa? Ralatnya adalah tidak bisa pakai ini. Karena kita hanya mengukur 1 kali pada yang minimum itu. Maka ralatnya adalah setengah pengukuran terkecil. Saya tulis di bawahnya sini aja. Copy, taruh di sini. Pas, nggak muat tempatnya. Tidak muat. Ya sudah, masih muat. Ini mau saya bawa ke sini biar muat. Masih belum muat. Bisa naikkan ke sana.
Kok nggak mau naik? Padahal tempatnya cukup ini. Yang kemana tadi? Mau saya tulis di bawah tadi. Kok nggak mau ini? Oh, memang nggak cukup. Memang nggak cukup. Sudah saya tahu di sebelah kanannya. N, SN-nya tidak gunakan itu, tapi setengah skala terkecil. Plus minus setengah. Karena indeks bias itu tidak ada angkanya, ya tergantung komanya saja. Jadi kalau pengukuran satu kali, maka ralatnya setengah skala terkecil. Karena indeks bias itu tidak ada satuannya, ya udah Pak, tanpa ralat saja. Jadi sekian saja. Jadi N sekian. Itu yang prisma. Ada yang prisma, ada yang tanyakan? Jadi langsung indeks bias sekian saja. Ini kita ambil yang minimum. Indeks bias dihitung dari rumus yang atas sekian. Indeks bias gampang. Sekarang yang lensa cembung. Lensa cembung, hasil akhir adalah jarak fokus. Maka tabel yang harus dilengkapi, saya copy sini aja. Saya taruh di sini. Di sini jarak benda S, sini jarak bayangan S absen, yang sini jarak fokus. Rumusnya ada.
setiap kita nulis data di sini, satuan tidak boleh dilupakan. Kalau ingin menghemat tulisan, satuan taruh di paling atas. Berarti semua tulisan tinggal angka saja. Kita tulis di sini, jarak benda dari sini sampai sini, kemudian jarak bayangan dari lensa sampai ke sini. Ini kalau mau beli lensa positif, lensa cembung, itu $1 harganya. Kalau prisma mungkin bisa $1,5 itu. Kalau ini $1. Tinggal ukur, taruh lilin di sini. Dari sini kita cari bayangannya pakai kertas, layar baik kertas, akan ketemu. Cari bayangan lilin yang paling tajam. Setelah ketemu, kita ukur. Setelah itu akan ketemu jarak fokusnya dengan rumus ini. Diukur yang teliti. Setelah itu jadi pedoman. Kalau setelah fokusnya ketemu, maka kalau S-nya saya variasi, S absennya akan ketemu. Jadi bisa dihitung ini. Dari sini bisa dihitung. Tapi kalau kurang teliti, ya jadi bisa keliru. Maka dihitung yang teliti, benar-benar teliti. Nanti F yang ada itu sebagai pedoman, dihitung. Kalau seper ini tambah seper ini, harus seper ini. Kalau ini saya pasang harga tertentu, maka ini pasti tertentu. Untuk F-nya biar stabil, biar tetap. Maka dari sini itu bisa praktikum sebelum bisa selesai tanpa praktikum sebenarnya. Andaikan ini jarak bayangan sama dengan jarak benda, misalnya 2, 1/2 tambah 1/2, berarti 1. 1/1 berarti 1, maka fokusnya 1 meter, kan itu. Maka bisa dihitung, taruh di sini, jadilah itu. Maka kalau ingin mempercepat, silakan beli lensa cembung, praktekkan di dormitory, terus nanti satu kelompok ada 3 orang yang ngerjakan 3-3, pada saat praktikum tinggal menyodorkan hasil kegiatannya, nanti akan saya tanyai, kalau nggak bisa berikan penjelasan ulang lagi, selesai, langsung pulang. Bisa menghemat waktu, tapi harus kerja keras. Nah, alatnya seberapa? Alatnya ya fotokopi ini aja. Kopi. Melandang dikit ini waktunya. Ini saya ganti dengan F. Ini F rata-rata. Ini SF. Ini sama dengan ini FI. Ini FI. Ini F rata. Ini jumlahnya ini. Dalam buku petunjuk, tanda K-1 ini atau ditulis N-1 ditaruh di luar akar. Nah, itu yang saya ralat. Yang benar adalah di dalam tanda akar.
Jadi tolong nanti ngerjakan alatnya pakai yang ini. Untuk lensa cembung. Kalau cermin cekung, ini sama ini. Ini sama kalau cermin cekung. Tabelnya cermin cekung seperti ini. Tabelnya sama. Bisa taruh di cermin cekung. Dorong aja. Yang cermin cekung, pasang cermin, pasang lilin, bayangannya kita tangkap, kita pergerakkan. Begitu sudah ketemu, ya selesai. Nanti kita ulang-ulang dengan jarak objek yang berbeda. Mau berbeda setengah senti juga boleh. Kecil-kecil ini, yang penting punya data 5, 10. Nanti ini akan berubah. Ralat kita hitung dengan mudah. Cermin harganya juga $1. Kalau ingin praktikum di rumah, nanti ketika praktikum tinggal konfirmasi. Kayak gitu ya. Hari ini kita anggap cukup. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kalau ada yang ke kampus silakan ngopi ini. Saya ada di kampus. Daripada bengong di dormitory, bisa jalan-jalan. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya meninggalkan arena. Oke, Pak. Thank you very much. Terima kasih, Pak.